Hidup pada zaman fitnah itu bukan pilihan, tetapi hidup pada zaman fitnah merupakan sebuah komitmen dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita tentunya kalau bisa memilih pada kehidupan kita ingin hidup yang sepi dari fitnah. Tapi hidup itu terkadang tidak memberikan kita banyak pilihan kecuali komitmen yang harus kita berikan. Ketika kita hari ini sadar kita hidup pada zaman fitnah, dan sesungguhnya masa fitnah telah datang ruang dan waktunya pada kehidupan kita, maka inilah yang menjadikan kita dituntut untuk mengetahui fitnah itu apa, bagaimana fitnah itu diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah, bagaimana kita menjauhi dari fitnah itu pada kehidupan kita, karena tidak mungkin orang akan selamat dari fitnah kalau dia tidak mengetahui tentang keburukan fitnah itu dan bagaimana penjabaran tentang fitnah itu. Orang yang tidak memahami bahayanya kolesterol, dia tidak akan selamat dari kolesterol. Orang yang tidak memahami bahayanya overthinking, maka dia akan overthinking. Orang yang tidak memahami tentang fitnah, bahwasanya fitnah merupakan perkara yang selalu ditakutkan dan dikhawatirkan para sahabat setelah kemunafikan. Bagaimana selamat dari fitnah kalau dia saja tidak mengetahui tentang keburukan fitnah? Para sahabat itu, mereka khawatir terhadap kemunafikan. Dan tidak ada yang mereka khawatirkan setelah kemunafikan kecuali adalah fitnah yang datang pada kehidupan manusia sebagaimana gelombang air laut ketika menjorok ke daratan dan tidak ada satupun rumah yang selamat ketika dilewati gelombang air itu. Setingkat Umar bin Khattab, setebal imannya, sekuat takwanya, itu pun masih ketakutan ketika sudah bicara tentang fitnah. Pada sebuah riwayat disampaikan bagaimana Umar bin Khattab bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui tentang hadis masalah fitnah yang pernah disampaikan Nabi? Tidak ada yang mengacungkan jarinya kecuali adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Lalu Hudzaifah ibnul Yaman berkata, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis salati was sadaqati wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Setiap orang itu nanti akan mendapatkan fitnah pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Dan fitnah itu tidak bisa ditepis dan ditahan kecuali dengan sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, laisa hadhil fitnah allati uriduha ya Hudzaifah. Ini bukan fitnah yang kutanyakan kepada dirimu. Walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahar. Tapi sesungguhnya yang aku tanyakan kepada dirimu, wahai Hudzaifah, terangkanlah kepadaku sebuah fitnah sebagaimana gelombang air laut yang tidak ada satupun rumah yang dilewati gelombang air laut itu kecuali mereka akan merasakan fitnah itu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman berkata, sesungguhnya antara dirimu dengan fitnah itu terdapat pintu, wahai Umar, dan tidak akan masuk pada dirimu fitnah tersebut. Tahukah kita bahwasanya Umar adalah pintu yang menjaga kehidupan manusia dari fitnah, dan pintu itu nanti dirusak dengan terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka semenjak saat itulah mengalir fitnah pada kehidupan manusia. Dan sifat fitnah itu datang dari yang kecil membesar dan tidak ada ujungnya sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita tentang sebuah kajian panjang, runut, dan sistematik. Karena kita juga harus memahami bagaimana membangun keluarga qurrata ayun itu tidak butuh tips. Karena sesungguhnya itu butuh kurikulum. Nah, inilah yang kita harus paham. Ada kesalahan ringan tetapi bisa berakibat fatal pada konsep kita berpikir. Salah satunya adalah kita sering membayangkan bahwasanya mendidik anak itu hanya cukup dengan tips. Lalu kita melihat satu postingan di dalamnya ditulis dengan kata tipsnya, membuat anak nurut, tipsnya ketika anak nangis. Padahal kita harus paham, dalam mendidik anak, para ulama tidak pernah mendekatkan pendidikan anak itu melalui tips. Tetapi sesungguhnya pendidikan anak itu melalui sebuah kurikulum yang panjang. Karena tips itu kayak cincin, kadang cocok bagi orang lain tetapi tidak cocok untuk kita. Maka sama di dalam pendidikan anak itu tidak bisa memakai tips tetapi memakai kurikulum. Sama membentuk keluarga sakinah, memiliki keluarga qurrata ayun. Itu juga tidak relevan dan tidak benar kalau itu bisa didapatkan dengan melalui tips. Tipsnya memiliki keluarga harmonis, tipsnya memiliki keluarga yang tenang.
Karena pada dasarnya pendekatan tips itu bukan pendekatan secara menyeluruh. Tetapi ketika kita mendapatkan sebuah konsep bagaimana menjadikan keluarga kita menjadi keluarga qurrata a'yun, maka itu tidak bisa dengan hanya melalui tips, tetapi harus melalui sebuah kurikulum yang lengkap pada kehidupan kita, sampai akhirnya kita bisa memiliki keluarga qurrata a'yun pada kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita harus memahami apa yang kita harus mengerti, bagaimana kita membentuk keluarga qurrata a'yun supaya kita tidak terbentur dengan banyak perkara sampai akhirnya terbentuk. Maka kita betul-betul memiliki referensi ilmu supaya kita tidak mengalami benturan hanya untuk bisa menjadi terbentuk. Saya pernah melihat statusnya istri saya dulu. Istri saya pernah menulis sebuah status dari seseorang tokoh. Terbentur. Ketika saya melihat tulisan itu, maka saya melihatnya dari sudut pandang ilmu yang saya pelajari. Di dalam Islam itu, kita diajarkan bagaimana dengan ilmu yang harus difahami, harus dipelajari dengan utuh. Supaya kita tidak melalui dan tidak perlu mengalami terbentur untuk menjadi terbentuk. Tapi kita menjadi terbentuk sebelum ada benturan. Dan itulah fungsinya ilmu. Itu pula yang menjadikan kita di dalam keluarga. Banyak keluarga yang terkadang mereka belajar dari benturan demi benturan. Baru mereka belajar dari benturan itu untuk mengevaluasi. Adapun kehidupan iman yang sama-sama kita menasabkan diri kita pada iman kepada Allah dan Rasulullah, kita sudah diberikan perangkat lengkap oleh Rasulullah. Bagaimana ilmunya supaya membentuk sikap kita dalam perkara apapun, sehingga kita tidak perlu mengalami benturan ketika kita sudah terbentuk dengan ilmu, karena fungsinya ilmu adalah menghindarkan kita dari berbagai macam benturan. Nah, itulah fungsinya ilmu, ya kan, ya Bu, ya kan? Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Itulah pentingnya kehidupan ilmu pada kehidupan kita. Supaya menghindarkan kita dari benturan dan benturan dalam kehidupan. Kalau kita melapangkan kehidupan itu dengan ilmu. Tidak ada obat dari getirnya dominasi perasaan, kecuali adalah ingatan surga yang dilandasi dengan ilmu. Tidak ada yang mampu mengalahkan getirnya ego seorang laki-laki di dalam keluarga, kecuali ingatan dia tentang surga berlandaskan dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita, kenapa kita mempelajari suamimu bukan Muhammad, istrimu bukan Khadijah. Kita pelajari secara utuh. Ya, qadarullah, ini ada istri saya di bawah. Qadarullah Nauman makin nangis. Kita teruskan. Dan itulah yang menjadikan kita mengkaji persoalan ini supaya betul-betul kita memiliki sebuah kurikulum. Apa yang harus kita lakukan pada kehidupan kita berkeluarga. Dan saya selalu bertawasul kalau menyampaikan materi ini bersama dengan Majelis Talim Khadijah. Selalu saya bertawasul, semoga ini bisa menjadi sebuah alarm buat diri saya, menjadi pengingat diri saya pada keluarga saya. Dan saya juga bertawasul ketika menyampaikan ini bisa menjadi keberkahan dalam keluarga saya dan keluarga kita semuanya. Karena ilmu merupakan salah satu di antara perkara yang bisa menjadi tawasul kebaikan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari tema suamimu bukan Muhammad, istrimu bukan Khadijah. Kita pada kesempatan hari ini akan membagi sesi kita menjadi dua, yaitu separuhnya kajian sekitar 20 menitan sampai 30 menitan. Selebihnya nanti ada tanya jawabnya, karena banyaknya sekali pertanyaan-pertanyaan yang selama ini diajukan, tetapi ternyata waktu kita sangat terbatas untuk menjawab, padahal pertanyaan dan jawaban itu pun merupakan bagian dari metode ilmu. Nanti jangan dikira ya, nanti cepet-cepet skip. Kalau ada tanya jawab langsung skip, jangan gitu. Karena para ulama menerangkan salah satu thoriqatut ta'lim, salah satu metode ilmu itu disampaikan dengan tanya jawab. Mari kita melihat kepada metode malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Mahuwal Islam, mahuwal Islam, mahuwal iman, dan mahuwal ihsan." Apa itu Islam ya Rasulullah? Apa itu iman ya Rasulullah? Dan apa itu ihsan? Metode pertanyaan yang disampaikan malaikat Jibril pada hadis Arba'in, hadis yang kedua, para ulama memuat dan memberikan kepada kita sebuah metode penting, bahwasanya proses belajar itu terkadang melalui pertanyaan dan jawaban. Ini nanti kita akan bagi menjadi dua. Dan inilah yang menjadikan kita mempelajari kembali apa yang harusnya kita lakukan pada kehidupan kita berkeluarga.
Kita pada kesempatan yang lalu sudah sering menyampaikan bahwasanya berkeluarga itu bukan hanya sekedar masalah esensi biologis. Karena sesungguhnya berkeluarga itu kalau standar ideal bagi orang yang beriman, bukan hanya memiliki urusan biologis tetapi memiliki urusan ideologis. Tentunya urusan ideologis itu urusan yang sangat besar, yaitu urusan yang membawa kebaikan akhirat kita. Itu ada urusan ideologis. Jadi ideologis itu urusan akhirat, perkara yang paling besar. Anin naba'il adim. Apa itu yang paling besar? Ya, terjadinya hari kiamat yang menjadi gerbang dimulainya kehidupan di akhirat. Ketika kita paham bahwasanya menikah bukan hanya sekedar urusan biologis, tetapi di dalamnya adalah urusan ideologis yang besar tentang keselamatan kita di akhirat, maka tentunya di situ ada kewajiban, di situ ada komitmen, dan di situ ada konsekuensi yang harus kita penuhi setiap 4 dari 3 perkara itu, supaya betul-betul kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari sebuah pernikahan dengan sebuah keberkahan. Tidak akan terjadi sebuah keberkahan kalau ada komitmen yang dilalaikan. Tidak akan terjadi keberkahan kalau ada kewajiban yang dilupakan. Dan tidak ada keberkahan pada konsekuensi yang tidak mau dihadapi. Karena itu merupakan konsekuensi dari sebuah pilihan. Ketika kita telah memilih seorang istri dan ketika kita telah ridho dipilih oleh seorang laki-laki, berarti disitulah ada kewajiban, ada komitmen, dan ada konsekuensi yang harus dihadapi bersama. Maka kita menjelaskan yang kesempatan hari ini akan menjelaskan tentang kewajiban laki-laki. Kemarin kita sudah menyampaikan kisahnya Hatim At-Ta'i dan sedekah sebesar telur, sedekah emas sebesar telur. Bagaimana seorang kepala keluarga ketika dia telah menjadi imam, mereka adalah orang yang tidak pernah berhenti menjadi orang yang baik. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Sekarang mari kita buka halaman 19. Saya pernah bertemu dengan seorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Lalu merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Sekarang mari kita buka halaman 19. Salah satu di antara kewajiban kita di dalam kita berumah tangga, terutama kewajiban dan komitmen yang dibebankan kepada pundak seorang laki-laki, yaitu adalah bagaimana seorang laki-laki itu mampu membantu menyelesaikan pekerjaan seorang istri. Ini merupakan salah satu perkara yang dibebankan oleh syariat. Sebelum kita menyampaikan materi ini, saya akan sampaikan beberapa hal menjadi prolog pada pembahasan kita. Kita tentunya harus paham bahwasanya wanita merupakan makhluk yang memiliki kelemahan secara fisik. Dan itu merupakan bagian dari fitrah yang sudah Allah berikan pada kehidupan manusia, terutama kepada kaum Hawa. Karena sesungguhnya memang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang Allah firmankan, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu memang tidak sama dengan perempuan dan perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Titik perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dalam banyak hal. Salah satunya adalah di dalam masalah fisik. Ini bukan berarti merendahkan kaum wanita, karena lemahnya fisik itu
bukan berarti itu menunjukkan sesuatu yang negatif. Karena kelemahan fisik ini disertai dengan pengganti yang lebih besar. Karena Allah itu kalau menutup satu pintu, maka Allah buka dua pintu sebagai penggantinya. Memang betul perempuan itu secara umum mereka diberikan kelemahan secara fisik, tetapi Allah tambahkan di dalam masalah kasih sayang, perhatian kepada anak-anaknya, di mana kasih sayang seorang wanita kepada anak tidak mampu dikalahkan oleh kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Tentunya prosentasenya tidak akan sama, walaupun laki-laki lebih kuat daripada seorang wanita. Ini yang kita harus paham. Jadi sesungguhnya inilah merupakan fitrah penciptaan. Kalau ada yang bertanya, kenapa perempuan diciptakan lebih lemah daripada laki-laki? Tentunya hanya Allah yang tahu dengan segala hikmahnya. Dan Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah kerjakan. Karena sesungguhnya kita belajar pada salah satu ayat pada surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu nggak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Tetapi kitalah yang ditanya oleh Allah. Maka itulah yang Allah mengerti dengan segala hikmahnya, dan hikmah itu Allah yang paham. Ada sesuatu yang kadang terlihat minus di mata kita, tetapi plus di hari-hari mendatang ketika akal kita bertambah, barulah kita paham terhadap apa yang kita dapatkan dari sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Allah menciptakan wanita dalam kondisi yang lemah, maka Allah itu memberikan pelajaran secara tidak langsung kepada kita supaya kita mengerti pelajaran ini. Yaitu Allah meliburkan wanita pada setiap bulannya 1 pekan, kurang lebihnya di dalam masa haid. Di dalam masa haid Allah liburkan untuk sholat. Allah liburkan dia untuk membaca Al-Quran, walaupun tidak diliburkan dari zikir. Diliburkan oleh Allah dari ibadah rutin yang dia lakukan dan dia kerjakan. Padahal kalau kita pikir secara logika, orang yang paling berhak, sesuatu yang paling berhak, atau zat yang paling berhak untuk mengatur seorang makhluk dengan ibadah maksimal tanpa ada kata henti dan kata libur itu Allah. Tapi Allah tidak memaksakan para wanita untuk terus beribadah kepadanya setiap hari, 7 kali 24 jam, 30 hari dalam 1 bulan. Allah liburkan wanita dengan masa haid. Makanya sampai kita menjumpai perkataan para ulama, haid disyariatkan bukan hanya sekedar membersihkan dan menurunkan darah kotor untuk menjadi kebaikan bagi wanita. Karena Allah bisa menjadikan perempuan itu tanpa haid sebagaimana wanita di surga. Dan itu kecil, saghir, tabih. Itu sesuatu yang remeh bagi Allah. Tapi ketika Allah memberikan haid, di antara hikmahnya adalah Allah meliburkan. Supaya kaum wanita menyadari betapa sayangnya Allah kepada kaum Hawa. Di mana Allah yang paling berhak dengan prerogatifnya untuk mewajibkan perempuan beribadah 30 hari di dalam 1 bulan, tetapi Allah kurangi 7 hari di dalam 1 bulan secara umum, supaya setiap wanita merasakan kasih sayang Allah ketika Allah mengerti bagaimana perempuan diciptakan dalam kondisi yang lemah. Maka yang menarik, apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah berkata, menasihati kepada putranya yang bernama Abdullah. Putranya bernama Abdullah ketika akan nikah diberikan wasiat oleh Imam Ahmad. Walaupun Imam Ahmad adalah seorang laki-laki yang agak sedikit terlambat di dalam menikah karena beliau menikah umur 40 tahun. Tapi Masya Allah, Imam Ahmad banyak sekali memberikan wejangan, nasihat tentang pernikahan yang ternyata itu betul-betul luar biasa. Karena wejangan para ulama itu beda dengan wejangan para tokoh dunia. Beda dengan wejangan para psikolog dunia. Kenapa? Karena para ulama mereka memberikan wejangan dan nasihat itu lahir dari keilmuan, ketakwaan, ketakutan yang memiliki basirah dan furqan. Basirah itu melihat jauh, furqan itu membedakan yang benar dan yang salah. Nah, Imam Ahmad itu memberikan wejangan kepada anaknya Abdullah. Wahai Abdullah, kalau engkau bebankan kepada seorang wanita dengan pekerjaan, engkau harus memberikan kepadanya waktu istirahat. Berikan waktu istirahat kepada kaum wanita, mereka beristirahat. Karena sesungguhnya Allah saja memberikan mereka istirahat 7 hari di dalam 1 bulan. Untuk mereka beristirahat dari penatnya aktivitas yang mereka lakukan. Dan diistirahatkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka itu pula yang kamu harus miliki semangat itu. Nah, ini menjadikan kita semakin terpahamkan. Ini merupakan perkara yang kita harus mengerti, yang terkadang banyak laki-laki yang cenderung lupa terhadap masalah ini. Bahwasanya perempuan itu mereka membutuhkan waktu istirahat, ya sebagaimana laki-laki juga membutuhkan waktu beristirahat.
tapi perempuan rentan dengan kelemahan pada dirinya. Maka setelah kita membahas itu, dua kisi itu, maka akhirnya kita akan mendapati bahwasanya salah satu di antara kulturnya sunnah, bagaimana kita menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikisahkan dari riwayat Bukhari dari Al-Aswad bin Yazid ketika Al-Aswad bertanya kepada Ibunda Aisyah. Ya, jadi Ibunda Aisyah ini madrasah. Jadi Ibunda Aisyah itu madrasah. Dan tentunya kita paham, Ibunda Aisyah ini merupakan madrasah wanita pertama yang paling muktabar dan diakui oleh para ulama, oleh para sahabat dan para tabi'in. Jadi Masya Allah ya, Nabi itu memiliki dua pilar. Ada pilar Khadijah. Pilar Khadijah ini bermain pada ranah ekonomi. Makanya ekonominya Ibunda Khadijah itu betul-betul luar biasa membantu dakwahnya Rasulullah. Ibunda Aisyah tidak berada pada ranah dan wilayah ekonomi, tetapi pada wilayah ilmu. Pada wilayah ilmu. Makanya beliau tidak bisa bersedekah sebagaimana sedekah yang dikeluarkan oleh Ibunda Khadijah yang begitu luar biasa membantu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ibunda Khadijah itu memiliki sebuah kontribusi yang besar. Kontribusinya Ibunda Aisyah itu adalah di bidang ilmu. Ekonomi dan ilmu adalah dua perkara untuk menegakkan agama Allah. Jadi tegaknya agama Allah ibarat bendera perlu tiang. Tiang ini di dalam Islam itu memiliki dua pilar, pilar ekonomi dan pilar ilmu. Pilar ekonomi diambil oleh Ibunda Khadijah, pilar ekonomi diambil Ibunda Khadijah, pilar ilmu diambil oleh Ibunda Aisyah. Dan beliau madrasah pertama yang diakui oleh setiap para sahabat dan diakui oleh para tabi'in. Banyak ulama-ulama tabi'in yang lahir dari madrasahnya Ibunda Aisyah. Bahkan dalam beberapa kejadian Ibunda Aisyah pernah mengkoreksi apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri. Padahal kita paham Abu Hurairah merupakan sahabat senior nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, tentunya keistimewaan Ibunda Khadijah di dalam periwayatan hadis yang tidak dimiliki oleh para perawi lain itu apa? Yang kira-kira tahu? Maka kelebihan Ibunda Aisyah di dalam periwayatan hadis yang tidak dimiliki oleh para perawi lain adalah para perawi lain tidak pernah mengetahui bagaimana kehidupan di dalam rumahnya Rasulullah. Yang meriwayatkan banyak kehidupan rumahnya Rasulullah itu adalah Ibunda Aisyah. Nah, ini menjadi sebuah semangat. Jadi kalau ada di antara kalian yang sedang menghafalkan hadis, yang sedang mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, maka kalian sedang berada pada jalurnya Ibunda Aisyah. Kalau ada di antara ibu-ibu yang sedang banyak berdagang, bisnisnya sudah mulai merekah, banyak mendapatkan profit dan akhirnya banyak membantu kegiatan dakwah, berarti kalian berada pada jalurnya Ibunda Khadijah. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lagi? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Takkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Banyak sekali ulama-ulama dari kalangan wanita tanpa di antara kita yang tahu. Sedikit di antara kita yang tahu bahwasanya banyak wanita-wanita yang mereka menjadi ulama.
Jadi ulama itu tidak hanya didominasi oleh laki-laki, tapi banyak wanita yang mereka juga menjadi ulama. Memang tidak sebanyak kaum laki-lakinya, tetapi ada beberapa nama yang diperhitungkan di dalam masalah dunia ilmu. Contohnya ya putrinya Imam Malik. Saya masih ingat bagaimana putrinya Imam Malik menjadi salah satu ulama. Imam Malik itu ketika beliau berusia lanjut, maka kemampuan beliau untuk mendengar hafalan dan setoran dari murid-muridnya itu menjadi agak lemah karena disebabkan kelemahan fisiknya Imam Malik. Maka Imam Malik ketika agak beliau sepuh, beliau itu duduknya di depan sebuah pintu. Di balik pintu itu ada putrinya. Ada putrinya Imam Malik. Putrinya Imam Malik itu yang nanti akan mendengarkan hafalan-hafalan dari murid-muridnya Imam Malik kalau mereka menyetorkan hafalan kepada guru mereka yaitu Imam Malik. Maka yang terkadang ikut membenarkan, mengkoreksi hafalan itu adalah putrinya Imam Malik. Jadi kalau ada yang salah, maka putrinya Imam Malik mengetuk pintu. Itu menunjukkan bahwasanya hafalan murid itu salah. Dan yang mengkoreksi putrinya Imam Malik. Berarti beliau menyerap semua ilmunya, hampir semua ilmunya Imam Malik. Itu merupakan contoh. Makanya kalau saya akan teruskan ini akan jadi panjang. Tapi disitulah kita mendapati kemuliaan wanita, kalau akhirnya para ulama itu menyampaikan terletak pada setidaknya 3 jalur. Jalur ekonomi, yang kedua adalah jalur ilmu, yang ketiga jalur dia mendidik anak dan khidmah kepada suaminya. Pastikan 3 ini. Pastikan 3 ini salah satunya kita memilih di antaranya. Maka Al-Aswad itu bertanya kepada Ibunda Aisyah, apa yang sering dilakukan Nabi di rumah? Maka Aisyah itu menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza sami'al adzan kharaja. Dikatakan Nabi membantu pekerjaan keluarganya. Jika mendengarkan adzan, beliau keluar untuk sholat. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan Nabi itu manusia biasa. Beliau menjahit pakaian, memerah susu kambing, mengurus dirinya sendiri serta membantu pekerjaan rumah tangga yang lainnya. Disinilah kita akhirnya menjumpai bahwasannya yang dibutuhkan oleh yang harus diselesaikan oleh seorang laki-laki bukan hanya sekedar mereka mampu memberikan nafkah, tapi salah satunya adalah mereka menjadi partner terbaik bagi kehidupan seorang istri. Ketika mereka ikut andil dan ikut hadir di dalam rumah tangga dengan segala macam keruwetan-keruwetan yang terjadi di dalam persoalan-persoalan yang dijalani. Karena aktivitas bersama dengan anak merupakan aktivitas yang terkadang menguras emosi, menguras tenaga, menguras energi yang kita miliki. Dan itu akan betul-betul berat ketika hanya dilakukan oleh satu pihak. Tetapi akan menjadi lebih ringan ketika dilakukan oleh kedua belah pihak dengan adanya keberkahan ketika mereka saling membantu. Tentunya ada yang berpikir begini, Ustadz kalau saya pagi membantu, nanti saya nggak bisa dzikir pagi, saya tidak bisa duduk di masjid lama sampai syuruk. Kalau saya harus membantu itu semuanya, saya akan luput dari kebaikan-kebaikan di waktu pagi. Maka saya akan jawab pertanyaan itu. Saya termasuk orang yang mungkin tidak bisa duduk sampai syuruk. Termasuk saya. Karena memang mengingat kewajiban yang ada di rumah dzikir pagi sebentar, di masjid 10-15 menit, lalu setelah itu segera pulang. Sekarang kita harus menjawab, gimana kalau saya membantu? Contohnya di waktu pagi. Membantu istri kita di waktu pagi. Di mana itu ada konsekuensinya. Kita harus meninggalkan rutinitas di waktu pagi. Saya sampaikan. Kita harus ingat kepada sebuah kaidah sederhana. Kaidah sederhana itu adalah amal yang paling utama itu amal yang mana? Kalau ada di antara kalian yang menjawab amal yang paling utama, yang paling berat, jawaban itu kurang tepat. Kalau ada yang mengatakan amal yang paling utama dikit, jawaban itu bukan spesifik. Kalau ada yang mengatakan amal yang paling berat itu adalah amal yang paling sukar, jawaban itu juga kurang tepat. Kalau kita menilik kepada teori yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, dikatakan amalan yang paling berat, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu adalah amal yang disesuaikan dengan kondisi. Amal yang disesuaikan dengan kondisi. Ya. Makanya jawaban Nabi ketika beliau ditanya, ayul a'mal ahabba ilallah. Nabi itu kan sering ditanya, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa amal yang dicintai oleh Allah? Maka jawaban Nabi itu terkadang berbeda-beda. Kadang Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Kadang Nabi menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah birrul walidain,
berbakti kepada orang tua. Kadang beliau menjawab, amal yang paling utama adalah al-jihad fisabilillah. Kenapa jawaban Nabi berbeda-beda? Padahal konteks dan redaksi pertanyaannya itu sama. Karena jawaban Nabi disesuaikan dengan kondisi. Ya, disesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisinya aman, nggak ada apa-apa, ya amal paling utama sholat awal waktu. Tapi kalau kondisinya ibumu lagi sakit, bapakmu lagi sakit, jangan kamu kemana-mana. Rawatlah orang tuamu. Kalau kondisinya kawasan kita, untuk bila mindalik diserang sama orang yang berencana jahat dan makar untuk kita, maka kita menjaga dan berjihad untuk membela kalimat Allah. Disitulah kita mengetahui amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang sesuai dengan kondisi. Masya Allah, ya itulah luasnya syariat Allah. Sama pula, disitulah kita akhirnya menjumpai dan mendapati. Di waktu pagi, tentunya kondisi rezeki amal yang Allah bagikan untuk kita itu tidak sama. Ada orang tua yang sudah sepuh, anaknya sudah besar, anaknya sudah berkeluarga, tidak ada apa-apa di dalam rumah. Maka amal yang penting ketika dia berada pada kondisi itu, amal yang paling penting, yaitu adalah dia mungkin dzikir sampai syuruk dan sholat 2 rakaat. Tapi bagi kondisi-kondisi ketika kita mengetahui banyak aktivitas yang kita harus bantu dari istri kita ketika di dalam rumah, lalu kita tidak bisa melaksanakan sholat syuruk, tapi niat kita untuk membantu istri kita dengan segala macam aktivitas yang luar biasa, itu Masya Allah, dengan segala luar biasa, ketika di waktu pagi, maka itu pun menjadi amal yang dicintai oleh Allah, karena sesuai dengan kondisi. Disesuaikan dengan kondisi. Jadi ini pun merupakan sebuah perkara yang kita juga harus pahami. Bahwasanya ketika kita pada kondisi-kondisi tertentu, kita tidak bisa melakukan ibadah A, B, dan C yang kita inginkan. Tapi ketika kita memiliki pilihan yang lain, lalu pilihan lain kita niatkan untuk beribadah, maka itu pun juga sudah merupakan bagian dari ibadah. Karena apa? Karena membantu seorang istri juga merupakan bagian dari seorang istri juga merupakan bagian dari ibadah. Makanya kalau kita waktu pagi kan, saya itu bercanda dengan istri saya itu kalau sudah pagi gitu ya, saya tuh selalu berkata sama istri saya, mari kita mulai hari ini dengan dengan suasana yang membagongkan. Karena memang kalau di waktu pagi banyak sekali keributan yang kita sering dapati. Anak yang satu disuruh untuk mandi, yang satu minta air panas, yang satu minta makan, yang satu diletakkan nangis, yang harus digendong, yang satu harus beresin, kadang-kadang lambat membereskan tempat tidurnya. Itu terjadinya siklus itu setiap harinya. Dan memang betul kalau akhirnya ketika membantu istri itu juga merupakan bagian dari sebuah ibadah. Makanya perkara yang sudah sering saya sampaikan, kalau tidak salah di sini atau di kajian yang satunya, saya tuh selalu menyampaikan, mulailah setiap kita pagi. Kalau setiap kita pagi, mulailah dengan sebuah sikap hati. Apa sikap hati yang harus kita hadirkan setiap pagi ketika bangun, terutama bagi kalian pasangan muda yang memiliki banyak aktivitas di waktu pagi. Ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan di balik perkataan kita, di balik aktivitas kita yang kita lakukan, maka tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah mengharapkan pahala di sisi Allah.
Karena amal ibadah itu tidak hanya perkara ketika kita duduk berzikir di waktu pagi. Tapi perkara yang kita lakukan ketika perkara itu merupakan perkara yang bisa menjemput ridhanya Allah, maka itu pun ibadah, walaupun tidak secara spesifik sebagaimana ibadah makhdhah, kayak sholat dan kayak zikir kepada Allah. Makanya ihtisab itu tidak boleh dilalaikan. Ini ihtisab. Jadi saya ini menasihati diri saya dan menasihati kita semuanya. Kita mampu untuk menjadi pribadi seorang suami ketika membantu istri kita, maka sesungguhnya membantu istri kita itu akan menjadi sebuah ibadah ketika didasari dengan sebuah proses ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Mungkin kita diluputkan ataupun dilewatkan dari zikir pagi, tapi kita mendapatkan pengganti ibadah itu dari segala yang kita lakukan aktivitas ketika membantu seorang istri. Nah, itulah yang kita harus mengerti dan harus kita pahami dengan baik. Karena kalau kita berangkat dari kerangka berpikir yang benar, maka kerangka berpikir yang benar bahwasanya kita ihtisab apapun yang kita lakukan sama istri, apapun yang nanti kita temukan pada istri kita hari ini, baik perkara yang melapangkan atau perkara yang menyempitkan perasaan kita, itu akan menjadi lebih bermakna kalau setiap harinya kita mulai hari itu dengan sebuah perasaan ihtisab. Ya, ihtisab. Jadi saya tuh menasihati diri saya kalau pagi bangun adzan atau sebelum adzan bangun atau pas adzan bangun, maka sembari riwa-riwi untuk ngambil air wudhu, ngambil gamis dan yang lainnya ketika akan berangkat ke masjid, selalu saya berdialog sebentar di sela-sela aktivitas itu. Ya Allah, apapun yang saya temukan hari ini saya ihtisab. Saya hanya mengharapkan balasan di sisimu ya Allah. Karena terkadang kebersamaan kita bersama istri, kebersamaan kita bersama dengan suami, kebersamaan kita bersama anak-anak, itu tidak setiap waktunya selama 24 jam akan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita mau. Bukankah kadang-kadang kita terpancing emosi kita ketika anak-anak itu bertindak tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan? Maka kalau kita koridornya dari pagi sudah mengharapkan apa yang kita niatkan ini, sehari ini saya bersama dengan istri saya dan keluarga saya karena Allah, maka apapun yang terjadi, maka itu akan mengalir pahala untuk kita. Inilah amal ihtisab. Amal yang tampaknya sederhana, tapi berdampak besar pada tabungan kebaikan kita. Kalau kita tidak ihtisab di waktu pagi, kita tetap menjalani hari-hari itu. Tapi kelelahan kita, keletihan kita mungkin tidak berdampak kebaikan apapun. Karena bukan diniatkan karena Allah. Karena niat yang dihadirkan untuk Allah itu sudah menyempurnakan pahala. Apalagi ihtisab. Ya, apalagi ihtisab. Makanya mari kita ambil sebuah contoh yang mulia. Ya. Sebuah contoh yang mulia itu ketika Rasulullah mengatakan, man yanwi ila firashihi fayusalliya minal laili faghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu manawa. Idza ata ar-rajul ila firashihi wa yanwi ayusalliya minal laili faghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu manawa. Ada sebuah riwayat yang penting untuk menjadi sebuah perenungan untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kalau ada seseorang ketika dia ingin tidur lalu dia berniat untuk sholat malam, tapi ternyata dia kalah dengan sholat malam, kalah dengan tidurnya atau ngantuknya, sampai dia tertidur sampai subuh. Dia tidak sempat sholat tahajud, walaupun dia sudah niat ketika sebelum tidur, maka dia tetap mendapatkan pahala tahajud secara sempurna, karena dia telah meniatkan malam itu akan bangun untuk tahajud. Itulah dahsyatnya ketika kita menanam sesuatu yang akan kita lakukan itu karena Allah. Ini nasihat saya. Berarti kalau ada seorang suami meretas jalan sebagaimana yang diretas oleh Nabi ketika Nabi membantu pekerjaan istrinya, maka yang kita harus hadirkan itu apa? Niat di waktu pagi. Apapun yang saya lakukan, ngajak istri saya jalan, ngajak istri muter, atau ngajak anak-anak muter. Bahkan ketika pagi mungkin kita harus muterin anak-anak. Kegiatan waktu pagi, rutinitas yang selalu harus ada. Sore juga kalau kita punya lapang, ngajak anak muter-muter dengan apa yang bisa kita lakukan. Maka itu dimulai dari waktu paginya. Niatkan itu ibadah. Maka itu akan menjadi sebuah ibadah.
Itulah indahnya Islam yang memudahkan jalan setiap orang untuk mendapatkan pahala. Tidak ada agama yang paling memudahkan orang mendapatkan pahala kecuali Islam. Bahkan sampai kita bercanda dengan istri kalau kita kerangkanya karena ihtisab itu mendatangkan pahala. Bahkan ketika kita ngajak istri kita jalan gitu, hanya untuk beli kopi gitu, itu kalau kita niatkan dari pagi bahwasanya apa yang saya lakukan hari ini adalah bagian ibadah saya ya Allah, kepadamu ya Allah, dengan saya berusaha untuk memberikan apa yang saya berikan untuk keluarga saya, maka itu pun ibadah. Itu pun merupakan bagian dari ibadah. Dan itu kadang-kadang bisa menjadi ibadah yang dicintai oleh Allah ketika sesuai dengan kebutuhan. Jadi ibadah yang paling besar di sisi Allah itu ibadah yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Makanya Rasulullah SAW ada saatnya beliau berjumpa dengan sahabat, ada saatnya beliau memimpin para sahabat, ada saatnya beliau serius ketika sedang merencanakan hal yang besar. Tapi ada saatnya Rasulullah itu pulang menjadi partner. Masih ingat apa yang dulu sering saya sampaikan untuk saya dan untuk kita semua? Jadi suami itu ada 4 kewajibannya. Jadi suami, jadi partner, jadi kekasih, jadi bapak dari anak-anak kita. Itulah tugasnya seorang laki-laki. Jadi tugasnya laki-laki itu ya 4 ini. Kadang menjadi suami, kadang jadi partner untuk istri kita, kadang jadi kekasih. Kadang kita menjadi ayah atau bapak dari anak-anak kita. Dan ini tuh terkadang beda-beda kondisinya. Kapan kita menjadi seorang suami? Kalau istri kita melakukan tindakan yang melampaui batas dan salah. Kita harus menjadi qawam, mengingatkan. Arti qawam itu, para ulama memiliki makna yang banyak. Jangan sampai salah memahami qawam. Salah satu makna qawam itu ngingetin keluarganya dari perkara jurang neraka. Itu termasuk qawam. Ini nggak boleh nih. Ya. Apapun yang dia dapatkan dari respon istrinya ketika dia sedang mengingatkan, dia tetap sesuai dengan apa yang diarahkan. Itu qawamnya dia. Nggak boleh nih kayak gini, nih nggak boleh. Sebagaimana Nabi ketika mendapati Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menggantungkan gambar makhluk hidup, disobek-sobek sama Rasulullah dengan kondisi yang marah. Sampai Nabi mengatakan, ya Aisyah tuh, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Wahai Aisyah, orang yang paling keras adabnya nanti hari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Saat itu, kenapa Nabi sedemikian marahnya pada saat ketika Ibunda Aisyah melakukan itu? Karena Nabi pada saat itu menjadi qawam. Nabi sedang menjadi seorang suami yang qawam. Kadang-kadang kita menjadi kekasih. Kadang-kadang kita menjumpai Rasulullah SAW lomba lari sama Ibunda Aisyah. Itu menjadi kekasih. Kalau kita pikir, ngapain pemimpin negara kok lomba lari? Karena itu menjadi kekasih. Makanya jangan malu menyampaikan kerinduan kita, menyampaikan kekangenan kita sama istri kita, menyampaikan bahwasanya hidup ini tidak baik-baik saja kalau tidak bersama dengan dia. Itu merupakan bagian dari kewajiban kita menjadi kekasih. Ya, jangan malu. Karena cintanya kita terkadang harus diverbalkan dengan sesuatu yang mudah dipahami oleh seorang wanita. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا
Yang ketiga, menjadi seorang partner. Salah satunya partner itu ya membantu apa yang bisa dilakukan pada aktivitas di dalam rumahnya. Dan terkadang kita menjadi bapak dari anak kita. Maka ini pembahasan ketika Nabi memerah susu, ketika Nabi menjahit baju, itu merupakan bagian ketika Nabi menjadi partner pada kehidupan di akhirat. Dan ini ibadah besar. Di mana kita paham bahwasanya istri memiliki kelemahan di dalam masalah fisik dibandingkan para laki-lakinya. Ya. Makanya inilah yang dikatakan oleh yang dikatakan di dalam beberapa penjelasan para ulama, membantu pekerjaan rumah itu bukan sebuah aib dan cacat bagi seorang suami dan tidak mengurangi derajat kelaki-lakian. Justru pekerjaan ini dilakoni oleh laki-laki paling mulia, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya juga kita harus paham ya ibu-ibu. Ibu-ibu juga harus mengerti kadang-kadang pekerjaannya suami itu mereka terkadang cocok di sini, tidak cocok di sini. Ini yang kita harus paham. Ini seni memahami karakter pasangan. Oh, suami saya itu paling tidak bisa kalau diajak untuk nyuci. Oh, mungkin kalau saya nyuci urusan saya, biar dia urusan yang lain. Oh, urusan dia itu ajak anak-anak, urusan dia mandiin anak, dia lebih senang. Nah, kadang-kadang para ulama juga berkata begitu. Salah satu di antara kebaikan seorang istri itu memahami apa yang cocok bagi suaminya ketika membantu istrinya. Ini ada penjelasan. Karena istri kita karena suami kita itu kadang lebih cocok yang ini, tapi tidak cocok yang lainnya. Kayak misalkan kita ya, kalau saya dulu di pondok, teman saya dan saya itu beda-beda. Ada yang senangnya nyuci, tapi nggak senang gosok. Akhirnya apa? Bajunya dicuci terus, tapi jarang digosok. Akhirnya kalau pakai selalu berlipat-lipat. Ada teman saya yang rela ngantri untuk gosok, tapi juga nggak senang nyuci. Kalau udah nyuci lama, dia di ember tuh sampai bau baru dicuci. Ada orang yang kadang-kadang nggak suka nyuci, nggak suka gosok, sukanya ngepel. Sukanya ngepel aja. Maka kemudian dia sukanya ngepel. Karena sama kan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kan juga memiliki hal-hal yang kecondongan yang beda-beda. Ada yang condongnya, saya tuh kalau suruh masak seneng banget. Tapi jangan suruh saya untuk melipat baju. Maka itu juga kecondongan. Itu tidak bisa dipaksakan. Maka salah satu di antara hal supaya tidak menjadi nyala api yang membakar, ketika kita membagi aktivitas kita bersama istri kita, para ulama lalu menyampaikan, berikanlah pekerjaan yang sesuai dengan keinginan seorang suami. Yang artinya ketika dia mengerjakan itu, dia mengerjakannya lebih maksimal daripada pekerjaan yang tidak terlalu dia sukai. Itulah seninya kita harus berbagi pekerjaan di dalam rumah. Tipe seorang laki-laki senang mandiin. Nah, saya tuh senang mandiin anak-anak, itu senang gitu. Di waktu mandiin tuh sentuhan kulit dengan kulit anak. Itu kalau saya kayaknya itu kerasanya itu nikmat gitu. Bersihin misalkan kotorannya, kita istinjain dia, itu juga merupakan hal yang mungkin lebih ringan daripada disuruh nyetrika. Saya ini kalau sudah nyetrika udah saya nyerah tangan. Lebih baik dibawa ke laundry aja daripada nyetrika. Lah itulah seni yang disampaikan oleh para ulama. Jadi ketika seorang suami sudah memahami salah satu kebaikan dia bersama dengan keluarganya adalah menjadi partner, membantu pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya, maka dia pun harus paham. Makanya disebutkan oleh ulama di sini, Nabi itu memerah susu kambing. Coba, kira-kira kenapa yang disebutkan di dalam riwayat ini memerah susu kambing? Karena kulturnya Nabi itu memang seorang penggembala kambing. Sebelum beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Jadi Nabi itu sebelum menjadi Rasul itu apa? Nabi sebelum menjadi Rasul itu penggembala kambing. Kita paham ya, saya sudah sering menyampaikan berulang-ulang. Kenapa mayoritas para Nabi sebelum mereka menjadi Nabi dan sebelum mereka menjadi Rasul, maka mereka itu penggembala kambing, Ustaz? Ya karena memang memelihara kambing, merawat kambing itu melatih kesabaran. Dan Nabi itu sebelum menjadi pedagang, Nabi itu penggembala kambing. Ketika beliau menikah, salah satu aktivitas favorit Nabi ketika membantu keluarganya itu apa? Merah susu. Karena itu memang hal yang dilakukan aktivitas Nabi sebelum beliau menikah.
Memerah susu beliau. Beliau itu memerah susu. Menjahit baju. Karena Nabi adalah menjadi pedagang salah satunya yang terbiasa dengan baju-baju yang beliau ambil dari Syam dan beliau jual. Saat itu memperdagangkan dagangannya Khadijah. Ya, sesuai dengan yang menjadi background dari kehidupan Rasulullah SAW. Makanya yang disebutkan di dalam riwayat itu adalah menjahit pakaian, memerah susu kambing, karena memang Nabi memang memiliki background dalam perkara itu. Berarti salah satu seni tingkat tinggi yang dipahami oleh seorang istri, ketika seorang istri menjadikan suaminya membantu pada keluarganya, maka pilihkanlah aktivitas yang lebih mudah dikerjakan oleh suaminya secara tulus, daripada memaksakan sesuatu yang mungkin suami tidak memiliki passion pada perkara itu. Wah, suami saya ini kalau disuruh bawa anak-anak paling semangat. Ya sudah, mungkin dalam perkara itu. Mungkin memang dari dulunya sebelum nikah, dia memang sudah senang sama anak-anak, senang bergaul, senang jalan-jalan sama anak-anak. Maka itu juga menjadi salah satu hal. Kita pun juga harus paham. Inilah yang kita harus pahami. Maka termasuk dari kebaikan istri. Kalau dia ingin dibantu sama suaminya, dan suaminya membantu istrinya supaya memudahkan seorang suami melaksanakan kewajibannya, pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang menurut kalian sesuai dengan suami. Nabi memerah susu karena sebelumnya pengembala kambing. Nabi menjahit karena Nabi dulunya memang berdagang bersentuhan dengan pakaian dan barang-barang yang dibeli dari Syam, dijual di kota Mekah, salah satunya pakaian. Dan itu yang kita harus mengerti. Jadi pemilihan dalam riwayat itu kenapa yang disebutkan menjahit pakaian dan memerah susu kambing? Karena memang backgroundnya Nabi itu memang kambing ketika menggembala dan beliau pernah menjadi pedagang. Nah, itu yang juga kita harus paham. Jadi jangan mungkin ketika ada satu gesekan di dalam rumah, suami saya nggak mau membantu di dalam rumah. Mungkin sebenarnya tidak mau membantu, tapi dia tidak memiliki pilihan untuk membantu sesuai yang dia mampu. Saya misalkan nyuci piring, kadang-kadang kotor. Mungkin saya memang speknya nggak nyuci piring saya. Karena kalau nyuci piring ternyata tidak bersih, tidak optimal di dalam standar kebersihannya. Oh, berarti memang bukan dipilih di situ. Kalau ngepel mungkin terkadang lewat-lewat yang harus dipel. Oh, berarti itulah seninya kita memilihkan sesuai dengan passion yang juga bisa dilakukan oleh seorang suami. Itu termasuk menjadi sebuah kebaikan. Maka disinilah kita akhirnya memahami di dalam profesi ini. Inilah yang menjadikan kita paham. Inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya salah satu di antara hal yang dilakukan oleh seorang suami adalah membantu pekerjaan seorang istri. Diniatkan sekali lagi, ihtisab setiap pagi. Sebelum kita memulai aktivitas yang membagongkan setiap paginya, maka pastikan kita ihtisab apa yang saya lakukan, kelelahan yang saya kerjakan, keletihan yang saya peroleh, semuanya diniatkan karena Allah dan itu ibadah. Mungkin kamu luput dari dzikir pagi sampai waktu syuruk, tapi kamu mendapatkan kebaikan ketika membantu istrimu dalam segala aktivitas yang menguras emosi di setiap pagi atau di setiap malam. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Makanya saya kadang-kadang kalau dakwah malam, kadang-kadang saya mengambil mana yang paling berat dilakukan istri kalau pas malam ketika saya harus kajian di waktu malam. Alhamdulillah dengan adanya pandemi saya kajian malam bisa dilakukan tidak jauh dari rumah. Tapi saya pilih mana yang kira-kira memberatkan istri saya. Oh, biasanya Basim, anak yang paling aktif, ya sudah Basim yang saya ajak. Supaya mudah istri saya menidurkan yang lain. Nanti kalau sudah tidur baru Basim datang ke rumah setelah selesai kajian. Ya sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya disitulah kita saling menghargai di antara satu dengan yang lainnya di dalam kebersamaan. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari hari ini. Kuncinya yang paling penting itu apa, Ustaz? Ihtisab. Inilah kunci paling penting pada kajian kita hari ini. Setiap pagi beranjak kita ke tempat mandi untuk wudhu, ngambil gamis, siap-siap untuk pergi dengan segala yang sudah kita mulai dapatkan di waktu pagi. Pastikan, saya niatkan, apapun yang saya dapatkan, kerepotan yang saya peroleh, itu adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah. Karena ibadah itu tidak selalu makhdoh dengan sujud, tidak selalu dengan rukuk.
Tapi dengan apa yang kita niatkan untuk Allah pun merupakan bagian dari sebuah ibadah. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to remember all the good times, remember all